dan para saudara, utamanya para lansia, selamat bertemu dengan tim kami, tim Piul, pendamping iman usia lanjut Gereja Katolik Santo Yusuf, Jalan Kamandowo nomor 3 Pati. Perkenankan kami pada kesempatan ini akan mengadakan perbincangan rohani atau sarasean dengan tema memahami dan menyadari tugas perutusan. Inspirasi bacaan ini kita ambil dari bacaan Matius bab 10 ayat 5 sampai 15. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, melambungkan nada puji-pujian nada bakti nomor 456. Kedua, doa pembukaan. 3, pembacaan kitab suci. 5, sarasean atau perbincangan rohani. Dan 5, penutup. Ditutup dengan doa berkat dan diakhiri puji-pujian nada bakti nomor 463. Monggo. Panggilan Tuhan 1, 2, 3, 4. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami menghadap kepadamu, mengaturkan puji syukur atas berkat rahmat kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Kami para lansia boleh berkumpul di sini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, meresapkan, menghayati, selanjutnya menjalankan tugas perutusan. Karuniakan Roh Kudus-Mu supaya pikiran hati kami terbuka, sehingga menjadi sadar bahwa kami wajib menjalankan tugas perutusan sampai akhir hidup kami. Harapan kami, banyak orang menerima mereka, menjadi percaya dan diselamatkan. Seru permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk bacaan. Semoga Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu.
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara, Opa, Mama, selamat siang dan berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Pada pertemuan yang kedua ini, Tim Piul di muka tadi mengajak kepada kita untuk merenungkan sabdanya dengan tema memahami panggilan dan perutusan. Sekali lagi, memahami panggilan dan memahami atau menjalankan tugas perutusan. Sebelum diteruskan sarasian ini, saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Sekali lagi, temanya adalah memahami panggilan dan perutusan. Kalau kemarin sudah dijawab apa yang dimaksud dengan dipanggil, berarti kita diundang untuk menjalani tugas perutusan. Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam menjalankan tugas perutusan kita mengalami suatu tuntunan, suatu tuntutan, dan suatu tantangan. Sebelum dilanjutkan, saya mau bertanya sekali lagi kepada ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan dipanggil, diutus? Silahkan yang bisa menjawab. Dipanggil, disuruh, atau diperintah. Diutus, Diutus disuruh. Sama. Bapak, Ibu, dan para saudara, coba Bu Mardianitas sebutkan 3 imamat agung Kristus dan jelaskan. 3 imamat agung Kristus yang kita terima adalah sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam, kita mempunyai kewajiban untuk pengudusan umat Allah lewat doa dan peribadatan pribadi maupun bersama dalam sakramen maupun sakramentali sampai ke devosi. Sebagai nabi, kita mewartakan sabda Allah. Kita sebagai penyambung lidah Allah dan mewartakan sabda Allah. Sebagai raja, mempunyai kewajiban mengarahkan, menunjukkan, dan melindungi yang tersesat agar kehidupan dalam kebenaran dapat dilaksanakan. Bapak, Ibu, dan para saudara, Opa, Mama, tadi jawaban ibu-ibu itu bagi saya sudah cukup. Oleh karena itu perlu kita sampaikan provisiat kepada mereka. Yang jelas, ketika kita memahami panggilan dan menjalani tugas perutusan, paham berarti kita tahu, kita mengerti. Maka bisa disingkat, bagi mereka yang menjalani tugas perutusan itu ada 3 T: tahu, mau, dan mampu. Tahu saja belum cukup kalau dia tidak mampu, bahkan juga tidak mau belum cukup. Maka bagi tugas perutusan seperti kita Tim Piul ini harus mau. Berarti mau belajar, mau berusaha, mau menerima konsekuensi dalam perutusan. Tahu berarti tahu tata caranya menjalankan tugas perutusan. Mau dan mampu. Mampu berarti bisa. Berupaya, berdaya guna, supaya kita tetap berarti bagi Tuhan dan sesama. Jadi 3 T: tahu, mau, dan mampu. Ini kalau kita tidak mampu, tidak bisa menjalankan tugas pewartaan itu. Tapi ingat bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala. Berarti kita tetap menghadapi tantangan. Maka sabda Yesus bersabda kepada kita, lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik di sini bisa dikatakan tahu. Berarti tahu, mau, dan mampu. Jadi
kita menjalankan tugas perutusan tidak cukup hanya dasar, tapi harus tetap berupaya, berusaha, budidaya menawa DWD pinter. Maka kata hari Rabu sinau men ora kudu. Lebih baik mingkem daripada lamis. Jumangkau kanthi hormat sumingkira yen ana reridu. Bapak, Ibu, dan para saudara, ingat bahwa menjalankan tugas perutusan kita bisa belajar dari makna 7 hari. Senin jangan bosen karo men-men. Selasa selakno amal kanggo somo. Rebu sinau men ora kudu. Ini Bapak, Ibu, dan para saudara otomatis menjadi tantangan kepada kita. Seandainya nanti panjenengan ditangkap dan dihadapkan kepada Mahkamah Agung, jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan para saudara, semoga berkat Tuhan menyertai kita ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa begitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kembali kami menghadap hadirat-Mu, tidak lupa menyampaikan puji syukur atas segala berkat rahmat kasih-Mu yang Kulimpahkan kepada kami. Sekali lagi harapan kami, semoga ketika kami menjalankan tugas perutusan, kami tidak takut, tapi kami percaya dan diselamatkan. Permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa, melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Juru Selamat kami yang hidup ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita tutup dengan lagu nomor 463. Mi fa sol fa mi sol sol 1 2 1 2. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa di